Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Atriani Huzayufah, peserta Latsar CPNS tahun 2025 di Pusdikmin Polri Angkatan 8 Gelombang 2. Pada video kali ini, saya akan memaparkan resum dari materi kesiapsiagaan bela negara, di mana video ini merupakan salah satu tugas dalam tahapan mengikuti Latsar CPNS tahun 2025. Apa itu kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Lalu, apa kepentingan kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS? Bentuk kesiapsiagaan adalah kemampuan setiap calon pegawai negeri sipil untuk memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, tata penghormatan yang berlaku di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, apakah manfaat yang didapatkan dari kesiapsiagaan bela negara? Ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan ketika mengimplementasikan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, membentuk sikap disiplin, waktu, aktivitas, dan juga pengaturan kegiatan lainnya. Kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antara sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building yang dibangun pada Latsar CPNS tahun 2025. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, dan juga agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan tugas atau kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin, dan lain sebagainya. Kemudian yang 10, bisa membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Untuk dapat menjalankan nilai-nilai dasar dari bela negara, diperlukan yang pertama kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani, kesehatan dan kesiapsiagaan mental, etika, etiket, moral, dan kearifan lokal, di mana kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan fisik dengan cara berolahraga atau mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kesehatan dan kesiapsiagaan mental merujuk pada kemampuan seseorang untuk menjaga kestabilan emosi, berpikir positif, tangguh menghadapi tekanan, serta siap menghadapi situasi sulit atau darurat dengan tenang dan bijak. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik serta bermanfaat yang berlaku dalam suatu golongan, kelompok, atau masyarakat, atau pada institusi formal dan non-formal. Moral adalah patokan atau pedoman tentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku agar sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang diakui oleh individu maupun masyarakat tertentu. Yang terakhir adalah kearifan lokal, merupakan nilai-nilai pengetahuan, kebiasaan, dan pandangan hidup yang berkembang dalam suatu masyarakat dan diwariskan secara terus-menerus sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kesiapsiagaan bela negara bukan sekedar latihan fisik, tetapi pembentukan jiwa nasionalis dan karakter pelayan publik yang tangguh. Bela negara adalah tanggung jawab warga, terutama
ASN. Nilai Pancasila menjadi pondasi utama kesiapsiagaan bela negara. Melalui pembelajaran ini dan pelatihan bela negara, CPNS dibentuk menjadi pribadi yang tangguh dalam melaksanakan tugas, disiplin dan bertanggung jawab, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, serta siap menghadapi perubahan zaman. Sekian video kali ini, terima kasih kepada yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Atriani Huzaifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.